Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir Semua ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Penny Yulita, Bu Ayura Nutikma, Hadir, Ibu. Lilis, Hadir, Ibu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Baik, jadi ada yang masih ingat nggak kita belajar apa minggu kemarin? Iya, Bu. Mengenal nama-nama budaya, Bu. Oke, kemarin kita sudah minggu kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama budaya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang mengenal agama-agama di Indonesia. Adapun tujuan kita belajar ini adalah supaya anak-anak semua dapat menyebutkan macam-macam agama di Indonesia dan mampu menyebutkan tempat ibadah dan kitab sucinya. Ayo mari berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga komen. Oke, dari lagu tadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali agama. Begitupun dengan agama di Indonesia, ada beberapa agama yang diakui
selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang sudah tahu berapa ada agama di Indonesia? Iya, tepat sekali. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6 agama adik-adik. Yuk, kita berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah, yaitu masjid adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain adik-adik. Yang kedua, ada agama Hindu adik-adik. Untuk adik-adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci bernama Weda. Seperti agama Islam, umat Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, namanya Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan adik-adik, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus yang ada di Roma, sedangkan untuk Kristen Protestan berdiri sendiri. Nanti jika belum mengerti, bisa ditanyakan ke orang tuanya adik-adik. Namun, secara umum, tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu gereja. Kitab sucinya juga sama adik-adik, namanya Kitab Suci Alkitab. Untuk hari raya keagamaan, umat Katolik dan Kristen Protestan sama-sama merayakan hari raya Natal adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti orang lain, dan selalu berbuat baik untuk sesama, karena Tuhan akan selalu menyayangi kita semua adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha adik-adik. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya wihara adik-adik. Kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha juga merayakan hari raya keagamaan yang namanya Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain, karena kita adalah sama, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Selain itu, agama Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik adik-adik. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama Kelenteng. Untuk kitab suci agama Konghucu bernama Kitab Sisu dan Kitab Uji. Serta untuk hari raya keagamaan bernama Hari Raya Imlek adik-adik. Agama Konghucu mengajarkan kita untuk tidak
semoga agama di Indonesia mengajarkan hal-hal yang baik ya adik-adik. Walaupun agama kita berbeda, kita harus tetap bersatu. Kita harus menghargai perbedaan adik-adik, karena perbedaan itu indah seperti pelangi yang terlihat sangat indah karena memiliki bermacam-macam warna. Sekian video kali ini adik-adik, semoga mendapat. Nah, dari video tadi ada agama apa saja? Ada Islam, Hindu, ada Protestan, Konghucu, banyak Bu. Ada 6 ya. Di sini bukunya LKPD nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Per kelompoknya 2 orang. Di sini ada nama dan kelas, isi nama kelompok dan kelasnya ya. Nanti setelah mengisi, presentasikan di depan. Bu, ini nama kelompok ya? Iya. Empat. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Ayo kelompok mana yang tengah? Satu. Ayo silakan. Reni. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini ada soal hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Pada gambar pertama itu ada gambar tempat ibadah untuk umat beragama Kristen. Yang kedua itu gambar itu adalah gambar untuk umat yang beragama Katolik. Selanjutnya, yang ketiga ada gambar tempat ibadah umat beragama Buddha. Yang keempat itu ada tempat beribadah para umat Hindu. Dan yang kelima itu ada tempat ibadah untuk umat beragama Islam. Dan yang terakhir itu ada tempat ibadah untuk yang beragama Konghucu. Ya, anak-anak, apakah betul? Silakan selanjutnya. Jana. Susulah. Di sini saya akan menjelaskan
pakai spidol merah, kalau sedih pakai spidol hitam. Oke, Bu. Lalu di bawahnya yang kita pelajari hari ini. Oke? Siap, Bu. Kalau senang merah. Ini. Kalau nggak senang, Kalau sedih hitam. Bingung. Ayo, tentukan perasaan hari ini. Mulai dari Jana. bingung. Kenapa bingung? Saya, Bu. Ayo. Perasaan saya sekarang senang, Bu, karena yang sudah saya kuasai itu ada banyak agama di Indonesia. Salah satunya ada agama Islam, Kristen, dan lainnya. Selanjutnya, Reni. Senang, Bu. Senang. Kalau Sama. Lilis, Apa ini, Bu? sedih. Kenapa sedih? Sedih. Oke, sepertinya cukup ya refleksinya pada hari ini. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mari, Mayura. Itu tadi, Bu, ada macam-macam keberagaman di Indonesia. Salah satunya itu tentang keagamaan. Yang ada itu ada Islam, Serius. ada Islam, ada Kristen, dan lainnya. Ada Oke, Ibu rasa cukup. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.